Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Ratih Ayu Pratiwi Nindya, SPD MPD, beserta pemirsa dimanapun Anda berada. Di sini saya Ali Farhan Nuridayat dengan NIM 72114222204 dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan mengenai dampak dan manfaat dari literasi sosial. Selamat menonton. Dunia semakin berkembang pesat, teknologi semakin canggih, dan banyak membantu aktivitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Mau nggak mau, kita harus hidup berdampingan dengan namanya teknologi. Pada era revolusi 4.0, informasi itu menyebar dengan sangat cepat. Sebagian besar orang itu menghabiskan waktunya di sosial media. Bahkan, aktivitas berbelanja pun kerap kali dilakukan di e-commerce dan marketplace. Selain itu, kemudahan akses itu memudahkan para pelajar dan mahasiswa serta tenaga pendidik untuk mendapatkan akses pendidikan, membaca buku secara gratis dari e-book, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu diperlukan pengetahuan, pemahaman, penguasaan, serta penerapan dari literasi digital. Jadi, apa sih literasi digital itu? Mari kita bahas. Literasi digital merupakan pengetahuan ataupun kecakapan dalam menggunakan alat-alat komunikasi, jaringan internet, ataupun media digital dalam rangka menganalisis, mengevaluasi, membuat informasi, serta menyebarluaskan informasi. Dengan adanya pengetahuan mengenai literasi digital, maka akan membawa sejumlah dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa. Apa saja sih dampak positif dari literasi digital? Yang pertama, menyebarluaskan informasi. Nah, dengan adanya literasi digital itu, maka mahasiswa itu serta masyarakat pada umumnya dapat membuat informasi. Terus sebelum dibuat itu disaring terlebih dahulu, dievaluasi. Setelah informasinya itu benar, maka akan disebarluaskan sebagai wadah informasi dan pengetahuan, begitu. Yang kedua, menyebarluaskan informasi dan pengetahuan dengan benar. Jadi, sebuah informasi itu harus disaring dulu. Terus kita analisis mana yang benar, mana yang salah. Terus kita cek dulu sumber datanya. Ini bersumber dari mana, terus dari perkataan siapa, begitu. Bagaimana kronologisnya. Setelah valid, maka kita bisa membuat informasi itu dengan bahasa kita sendiri lalu disebarluaskan. Begitu. Hal inilah yang akan meminimalisasi terjadinya berita hoax. Nah, dengan literasi digital yang baik, maka masyarakat itu akan berlatih untuk membuat keputusan dalam menggunakan media sosial dengan baik. Yang ketiga, melatih kecakapan teknologi. Nah, dengan literasi digital yang baik, maka masyarakat itu akan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Masyarakat akan berlatih untuk menggunakan teknologi, sehingga mereka itu tidak akan gagap teknologi atau istilah lainnya gaptek. Mereka akan dapat mengejar ketertinggalan informasi, begitu. Yang keempat, membuka peluang di berbagai bidang. Contohnya, kehadiran e-commerce dan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, TikTok Shop, dan lain sebagainya itu akan membuka peluang bagi para pengusaha untuk menjajakan barang atau jasa yang dijualnya di situ, begitu. Karena apa? Karena kebanyakan masyarakat itu lebih memilih berbelanja secara online di zaman yang serba canggih ini. Alasannya jelas, yang pertama simpel, yang kedua praktis, yang ketiga hemat ongkir, yang keempat pengiriman cepat, dan yang terakhir itu mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Akan tetapi, perkembangan literasi digital itu tidak selalu membuahkan hasil positif. Kadang terdapat beberapa dampak negatif yang sebagian besar itu sedang dirasakan masyarakat luas. Contohnya itu sikap individualisme, antisosial, terus juga penyebarluasan berita hoax, dan lain sebagainya. Untuk sikap individualisme dan antisosial itu mungkin disebabkan karena masyarakat itu merasa bahwa dunia itu dapat dipertemukan dalam satu genggaman smartphone. Jadi mereka itu akan malas keluar, malas untuk bersosialisasi dengan orang lain, sehingga akan menumbuhkan sikap antisosial juga. Terus jika masyarakat itu belum memiliki kecakapan literasi digital yang baik, maka mereka itu dapat semena-mena dalam menggunakan media digital. Contohnya itu penyebarluasan berita hoax, terus juga yang paling parah itu pencurian data, terus juga hacker demi mendapatkan keuntungan. Bahkan yang sedang banyak kasus ini penyalahgunaan
eKTP, eSIM untuk pinjaman online. Nah, itu harus diwaspadai. Nah, literasi digital itu membawa banyak manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama itu, literasi digital akan menghemat waktu. Misalnya, ketika kamu mendapat tugas dari guru atau dosen, maka kita itu tinggal saja searching di Google, Chrome, ataupun di situs-situs terpercaya sebagai referensi untuk keperluan tugas. Jadi, karena kemudahan akses informasi ini, maka kita itu dapat menghemat waktu. Jadi nggak usah keluar rumah untuk mencari buku atau melakukan wawancara dan lain sebagainya. Yang kedua, kemudahan belajar online. Misalnya ya, kamu mendapat tugas dari dosen untuk mencari istilah-istilah sulit. Nah, kita tinggal saja memanfaatkan platform-platform yang menyediakan definisi istilah-istilah sulit tersebut tanpa harus membeli glosarium berbentuk cetak. Yang ketiga, menghemat uang. Misal ya, pada perusahaan yang sedang membutuhkan pengiklanan produk, mereka itu dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk membuat desain brosur, spanduk, ataupun jenis-jenis iklan lain tanpa harus membuat spanduk atau MMT cetak yang ukurannya itu lumayan besar lah, begitu. Selanjutnya, kemudahan mendapatkan informasi. Nah, dengan kehadiran media sosial dan media digital, masyarakat itu dapat mengakses informasi terbaru yang sedang terjadi di belahan dunia manapun. Namun, pastikan informasi tersebut valid ya. Dari manfaat selanjutnya dari literasi digital adalah membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, jadi kita itu dapat mencari, mempelajari, menganalisis, serta membandingkan antara informasi-informasi yang beredar. Nah, dari informasi-informasi tersebut, kita dapat berlatih untuk berpikir dalam membuat keputusan yang rasional. Lalu, keberadaan literasi digital itu dapat membantu kita untuk selalu terhubung dengan orang lain. Jadi, walaupun kita berpisah dengan jarak yang jauh, maka kita itu tetap dapat berkomunikasi dengan media sosial ataupun telepon. Lalu selanjutnya, membantu pekerjaan manusia. Nah, pada era serba digital ini, mengoperasikan komputer menjadi keterampilan wajib yang harus dikuasai oleh seluruh orang. Misalnya, mengoperasikan Microsoft Word, PowerPoint, ataupun Microsoft Excel untuk membantu pekerjaan manusia. Yang terakhir, keberadaan literasi digital itu dapat membantu kita untuk belajar berpikir kritis. Jadi, keberadaan informasi-informasi mengenai isu-isu sosial, isu-isu lingkungan itu dapat membantu kita untuk memecahkan permasalahan pada berita tersebut secara kritis. Selain itu, kita dapat memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak tepat. Demikian penjelasan dari saya mengenai dampak dan manfaat literasi digital. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.